Halo, perkenalkan nama saya Immanuel Siragas Bersawer. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang kesenjangan gender dalam dunia kerja. Nah, pembahasan kali ini dengan tujuan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester saya. Nah, sekarang kita langsung saya pada pembahasannya. Namun, sebelum jauh baiknya kalau kita tahu apa itu gender. Gender secara umum menggambarkan karakteristik atau jenis yang memisahkan antara perempuan maupun laki-laki. Nah, langsung pada inti pembahasan kali ini tentang kesenjangan gender dalam dunia kerja. Kesenjangan gender ini bukanlah hal yang baru terjadi, namun sebuah persoalan yang tak asing lagi bagi kita. Karena hal ini merupakan hal yang telah terjadi secara berskala atau dalam kurun waktu yang lama, sehingga menjadi salah satu budaya yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Persoalan seperti ini bisa kita temukan dalam dunia kerja, aktivitas kita, dan pokoknya banyak-banyak hal yang terkait pemisahan-pemisahan antara peran laki-laki dan peran perempuan. Nah, hal ini saya merujuk juga pada agama saya, yaitu Kristen, yang mengisahkan sebuah kisah dan peran antara golongan laki-laki dan perempuan. Hal ini saya ambil dalam sebuah kitab dalam agama saya, yaitu kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 3 ayat 16. Di situ ditulis firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi pada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dari kalimat ini merupakan gambaran umum yang membagikan peran perempuan dan peran laki-laki secara umum, sehingga ini menjadi dasar pemikiran atau dasar petunjuk bagi umat manusia secara berskala. Karena hal ini menggambarkan bahwa laki-laki mempunyai peranan dan tugas untuk berkuasa dan lebih berperan dibandingkan dengan perempuan yang hanya tugaskan untuk melahirkan dan berada di dapur seperti itu. Jadi kalimat yang ada pada ayat ini membuat pola pikir kita, pemahaman kita tentang peran itu sering dikuasai dan itu hanya dilakukan oleh seorang laki-laki, sehingga menciptakan kesenjangan yang kian terjadi dan kian berlanjut hingga sekarang. Misalnya pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita di dunia pada saat ini, pekerjaan di seluruh dunia hampir didominasi oleh laki-laki sebesar 60%, dan sisanya 30% hanya diperani oleh perempuan. Nah, hal itu menggambarkan bahwa kualitas atau peran laki-laki itu jauh di atas perempuan, sehingga kesenjangan ini kian berlanjut. Ada beberapa faktor juga yang menjadi permasalahan, menjadi dasar masalah, sehingga peran-peran perempuan itu kian waktu terus menurun dibanding seorang laki-laki. Padahal kalau bicara secara kualitas, teori dan lain-lain, kualitas perempuan itu sebenarnya udah mapan, mulai dari pendidikan dan pokoknya berbagai faktor yang bisa kita simpulkan bahwa peran perempuan itu sudah baik sebenarnya. Cuman ada beberapa hal yang menjadi momok sehingga perempuan itu tergolong kurang bersaing gitu dengan seorang pria. Yang itu pertama, faktor kepercayaan diri. Terkadang perempuan itu karena saking mereka melihat dominasi laki-laki dalam berbagai aspek aktivitas dan lain-lain, sehingga mereka beranggapan bahwa tanggung jawab waktu aktivitas peran sepenuhnya tuh dimiliki oleh seorang laki-laki, sehingga seringkali mereka tuh beranggap bahwa peran mereka tuh pada intinya cuma di dapur. Jadi membuat pengaruh mereka terhadap persaingan dan lain-lain itu menjadi minim. Misalnya saya merujuk pada daerah saya, Papua tuh, masyarakat di sana tuh punya
pola pikir yang begitu sederhana, dan sebenarnya pola pikirnya menyesatkan mereka sendirinya, terlebih khusus untuk kaum perempuan. Di sana tuh mereka berpemikiran bahwa punya pandangan tersendiri tentang peran, yaitu peran laki-laki itu jauh lebih besar. Jadi mereka punya sebuah kalimat yang biasa mereka kayak lontarkan atau jadi pegangan tuh, bahwa untuk apa sekolah tinggi kalau pada akhirnya di dapur gitu. Jadi sehingga kayak peran mereka, kemauan mereka untuk berkembang bersaing itu menjadi sulit karena didasari dengan pemikiran-pemikiran seperti tadi. Jadi mereka beranggapan bahwa segala bentuk uh, mutu pendidikan dan lain-lain itu tidak begitu berkenan sebenarnya. Jadi semuanya tuh berakhir di dapur atau menyusui, melahirkan dan lain-lain. Jadi mereka membuat mereka tuh kayak semakin tersesat dengan adanya pemikiran-pemikiran gitu, sehingga banyak sekali perempuan-perempuan di daerah kayak Papua tuh yang mengalami perkawinan muda, pernikahan muda karena seperti begitu. Jadi mereka tidak ingin lagi kayak berjuang atau bersaing lebih tinggi di berbagai jenjang yang pendidikan, karir dan lain sebagainya, sehingga membuat mereka menjadi tertinggal begitu, semakin terbelakang dalam dunia kerja dan lain sebagainya. Nah, hal itu yang pertama menjadi salah satu faktor yang membuat perempuan itu dilemahkan secara tidak langsung dengan adanya ketidakpercayaan diri. Nah, yang berikut adalah faktor kesempatan. Kurangnya kesempatan yang diberikan kepada perempuan sehingga mereka menjadi secara tidak langsung tuh membuat mereka kurang mendominasi sektor-sektor pekerjaan secara umum karena kurang adanya kepercayaan kepada mereka, sehingga tidak ada kesempatan yang diberikan. Mereka menjadi kurang diberdayakan sehingga perempuan itu banyak mengalami penurunan eksistensi dibandingkan dengan lelaki. Padahal perempuan itu kalau untuk saat ini sudah punya kualitas, banyak perempuan hebat juga yang seharusnya pantas untuk bersaing, berkarir jauh lebih tinggi daripada seorang pria. Namun, karena tadi merujuk pada kesempatan yang kurang sehingga mereka menjadi lamban dalam bersaingan. Nah, untuk itu ada sedikit kesimpulan yang saya tarik. Yang pertama terkait tadi pola pikir atau kurangnya kepercayaan diri. Nah, itu perempuan harus mempunyai prinsip-prinsip yang membangun diri, membangun kehidupannya, cara hidup dan lain-lain, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan tinggi, karir yang lebih tinggi, sehingga adanya persaingan dan tidak ada lagi kesetaraan atau kesenjangan di antara perempuan dan laki-laki sendiri. Dan yang berikut terkait kesempatan, kita sebagai manusia secara umum kita harus sama-sama saling mendukung, memberikan kesempatan, saling berikan dukungan sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini. Dan artinya kita memberdayakan perempuan, memberi mereka kesempatan, dorongan dan sebagainya, sehingga perempuan itu juga bisa berperan aktif di tengah-tengah dunia kerja dan lain sebagainya. Mungkin begitu dari saya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah sebesar-besarnya yang telah menonton video ini. Baik, ini demikian.